Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Kamu Bisa, karya Mulia Bisnis luar biasa. Luar biasa, sangat bersuka juga bisa bertemu dengan pemirsa pada malam hari ini. Karena topik kita pada malam hari ini sangat unik, sangat kreatif dan sangat menjanjikan, yaitu adalah Magot, solusi lingkungan dan peluang bisnis yang menjanjikan. Pasti pemirsa pernah melihat Magot, entah itu di tanah, entah itu di sampah atau dimanapun, pasti pernah. Jadi ini sangat familiar dengan kita semua. Dan bersama dengan saya, Tamara Sucianto, yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan akan membahas mengenai Magot. Jadi Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan sekiranya jika nanti pemirsa ada pertanyaan atau mau sharing terkait dengan Magot, topik kita pada malam hari ini, langsung saja di drop dalam kolom komentar kita di sosial media kita. Kami tunggu untuk diskusikan bersama. Baik, saya tidak sendirian pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah bersama dengan kita ada Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Maluku Ambon. Halo Bu Johana. Oke, baik. Selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam semua narasumber, selamat malam para pemirsa. Luar biasa Prof. Selamat malam Profesor Daniel. Selanjutnya ada Profesor Dr. Insinyur Salam Arutonang dari Universitas Andalas Padang. Selamat malam Prof. Salam. Selamat malam Tamara, selamat malam rekan semua, juga selamat malam pemirsa. Luar biasa Prof dalam semangatnya ya. Baik, dan saat ini sudah bersama kita juga narasumber praktisi kita, ada Ibu Lisha. Dan saat ini kita akan sama-sama melihat video profile berikut ini. Saya Lisha Nancal, pekerjaan saya membajak, tetapi saya aktif dan saya suka di bidang KYC Good, dan saya juga aktif untuk bagaimana berbudidaya Magot untuk dapat mengurangi limbah di rumah tangga, dan saya juga concern untuk juga memberikan pelatihan untuk komunitas yang membutuhkan. Dan Magot adalah salah satu makhluk yang menarik bagi saya untuk dapat saya kembangkan, karena ini sangat bermanfaat untuk mengurangi emisi karbon, juga dapat menolong untuk keperluan secara ekonomis, dapat dijual, dan juga untuk kebutuhan peliharaan ternak. Harapan saya setelah acara ini kiranya kita dapat sadar supaya kita juga turut melestarikan lingkungan, terutama berbudidaya Magot secara rumah tangga. Wow, luar biasa pemirsa, dan sekarang ini juga kejutan buat pemirsa karena sudah bersama dengan saya di studio ada Ibu Lisha Nanjar. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Senang sekali Bu bisa bertatap muka seperti ini, mendapatkan ilmu baru lagi Bu, karena kami sangat penasaran bagaimana Magot sebenarnya ya Bu ya. Nah langsung saja nih Bu, saya mau tanya nih, sebenarnya Magot itu apa gitu? Apa yang dimaksud dengan Magot, dan apakah dia dari serangga dan atau bagaimana Bu? Dipersilahkan. Ya, Magot adalah larva sebenarnya. Banyak orang yang merasa bahwa Magot itu sama dengan belatung yang biasa hidup di tempat-tempat kotor. Betul. Tidak. Ya. Bukan ya? Ini bukan belatung yang hidup di tempat-tempat kotor, tetapi dia dari lalat khusus yang memiliki satu sumut dan dia tidak memiliki mulut. Jadi dia tidak menimbulkan penyakit. Dan lalat ini disebut, sudah terkenal ya, BSF, yaitu Black Soldier Fly. Jadi mulai dari telur nanti berbentuk larva
sampai kepada lalat. Nah, larva ini adalah sebagai sumber protein yang sangat bermanfaat, ya, dan dapat mengurai sampah organik, begitu. Wow, oke. Itu kalau kita lihat di layar kita ya Bu, itu benar-benar prosesnya berarti sekecil itu ya untuk binatang itu sendiri ya. Oke. Nah, saya tertarik dengan tadi pendapat Ibu terkait dengan bahwa sebenarnya maggot itu tidak punya mulut ya Bu ya. Jadi mereka makan melalui sumut. Berarti kayak hidungnya itu. Kalau nanti ada videonya di sana, kalau kita masukkan buah-buahan, makanan, dalam waktu yang cepat itu bisa habis dengan menyerap ya. Saya coba perhatikan, di badannya ada pori-pori lalu menyerap. Saya tidak tahu bagaimana secara ahlinya nanti mungkin ya itu ada buah-buahan di sana dan kalau dibalik itu nanti tiba-tiba sudah habis gitu ya. Nah, berarti jenis limbahnya tuh apa Bu yang bisa dimakan sama si maggot? Apakah semuanya? Sebenarnya limbah yang di rumah itu semuanya bisa habis oleh maggot itu ya. Sayuran, lalu buah-buahan, dan sampai kepada nasi dan ikan bekas ya. Sebenarnya sangat bagus sekali kalau variasi makanan maggot ini bukan hanya sayur dan buah. Kalau mau sehat, tetapi ada proteinnya juga. Karena nanti akan pada hasil kualitas maggotnya. Begitu. Oh, paham. Karena apa yang dimakan sama maggot ya karena akan mereka juga hasilkan kan gitu ya. Oke, menarik, sangat menarik Bu. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maggot itu untuk tumbuh dengan optimal Bu? Ya, saya pernah memelihara di sana ada mulai dari telur ya. Ini sampah. Jadi saya pernah tinggal di satu kawasan dengan sampah yang begitu banyak. Masyarakat kehilangan dengan sampah itu. Iya. Mereka kehilangan dengan sampah itu. Saya pun kaget. Satu malam itu bisa satu karung habis. Ya, dan sampai kewalahan ini memberi makannya. Sampai saya harus ambil dari rumah tangga lain. Ayo kita berkomunitas untuk memberi makan maggot ini. Nah, untuk makanannya ini cukup mudah ya kita dapatkan. Kalau kurang dari rumahan, bisa ke pasar itu gratis dari pasar itu. Mereka menawarkan buah-buah yang hampir busuk itu mereka akan berikan gratis dan mereka tawarkan daripada dibuang ke tong sampah langsung dan bercampur dengan plastik-plastik, ada baiknya kita pilah itu dan dibuat untuk makanan maggot ini. Nah, ini di video ini ada saya buat untuk menangkar lalat ya. Jadi tidak membeli, tapi dari lingkungan kalau ada fermentasi di sana, misalnya kebetulan saya juga komunitas ekoenzim. Ketika kita membuat ekoenzim, maka lalat itu datang, maksudnya BSF itu datang, lalu mereka bertelur. Dan ketika bertelur, mereka akan mencari selah-selah di harum buah itu akan datang ke lokasi di mana ada harum ya, harus harum. Makanya kebetulan di lokasi itu banyak pohon nangka. Nangka itu sangat efektif sekali. Aduh, sangat senang sekali ya kalau misalnya sudah bertelur di nangka itu, lalu dalam waktu 4 hari itu mereka akan menetas, lalu tinggal membesarkan. Sangat mudah dan menyenangkan. Tadinya saya juga rasa jijik ya, takut dan geli ya. Ini ada teman saya tadi saya bilang, aduh geli saya melihatnya. Tetapi kalau kita sudah kenal, maka kita akan sayang nih sama maggot ini ya. Karena ternyata dia sangat membantu pada lingkungan di sekitar kita dan terutama kita tidak membuang sampah lagi ke TPA. Itu yang paling utama. Sekarang yang menjadi kewalahan di daerah lokasi tempat saya tinggal, yaitu bagaimana sampah itu bercampur antara plastik dengan sampah organik. Nah, kalau ada maggot di dalam setiap rumah tangga, maka berkurang ya volume daripada sampah organik ke TPA. Dan tidak akan
bau. Ya, begitu. Oke, nah Tan, aku penasaran deh Tan. Jadi kalau contohnya kita ada duri ikan gitu, duri apakah mereka bisa juga menyerap itu? Sejauh ini ya diserap dengan yang lembut ya. Oh. Ya, jadi misalnya kalau keras, saya melihat bagaimana nasi ya, sisa-sisa makanan itu bisa habis juga. Oke, jadi kalau yang keras ada baiknya kita bikin lembutkan dulu gitu ya, Bu ya berarti. Sepertinya ya. Oh, belum begitu pernah berarti ya? Belum pernah ya Oke. kalau duri saya Oke. masukkan ke situ karena saya juga punya perasaan itu lembut Iya, ya. jadi saya juga kepikiran apakah memang bisa yang Iya. berkerak atau oke. Siap, noted Bu. Berarti kita sudah dapat luar biasa ya pemirsa ya. Ini ada ilmu baru nih terkait dengan maggot. Nah sekarang saya mau bertanya sama Ibu Salam nih Bu. Bu, ini pertanyaan pertama yang pengen saya tanya dari tadi adalah sebenarnya nutrisi utama dari dalam maggot itu apa sih Bu? Dipersilahkan. Terima kasih ya. Kenapa maggot bisa dijadikan sumber pakan ternak tapi tidak keseluruhan ya? Karena maggot ternyata mengandung nutrisi tinggi yaitu protein yang cukup tinggi 40 sampai 50% ya. Dan yang paling utama tidak sekedar protein, susunan asam amino cukup lengkap ya. Karena pakan untuk ternak itu tidak hanya sekedar mengandung protein karena harus mengandung asam amino karena asam amino ini diperlukan oleh tubuh ternak untuk pertumbuhan dan itu tidak dapat dibentuk dalam tubuh, harus dari luar. Jadi selain protein, dia mengandung juga lemak, mengandung juga mineral, mineralnya kalsium, fosfor yang diperlukan oleh pembentukan telur pada ayam dan yang lainnya ya. Jadi yang jelas maggot merupakan sumber nutrisi yang cukup tinggi yang bisa diberikan sebagai pakan ternak tapi tidak keseluruhan. Dia menggantikan konsentrat, bisa menggantikan konsentrat. Itu kalau dilihat dari kandungan nutrisinya Bu Tamara. Oke, luar biasa. Nah, berarti Bu, oke, jadi tadi juga sudah dijelaskan ya kenapa jadinya maggot sangat baik untuk pakan ternak karena sudah banyak ternyata juga manfaat yang terkandung dalam si maggot ini. Nah, saya menjadi pertanyaan lagi nih Bu, berarti kira-kira hewan apa saja sih Bu yang bisa kita berikan untuk beri makan maggot ini Bu? Hasil penelitian yang sudah banyak dilakukan itu pada unggas ya dan pada ikan. Ya, karena ternyata kandungan dari maggot ini dia ada salah satu protein yaitu kitin ya. Kitin ini ternyata bisa bertindak sebagai antibiotik alami ya. Jadi dia bisa mencegah bakteri. Jadi dia bisa sebagai antibakteri alami yang tidak harus ditambahkan dari luar seperti obat-obatan. Jadi dengan memberikan maggot itu sudah bisa menjadi pemicu untuk pertambahan pertumbuhan, ya. Dan dengan adanya kitin, jadi kitin ini bertindak sebagai pemicu pertumbuhan, juga dia bertindak sebagai antimikroba alami ya, bukan dari obat-obatan. Nah itu Tamara. Wow, oke. Luar biasa Bu. Berarti kita sebagai anak-anak muda nih Bu, berarti sangat oke ya, maksudnya sangat mudah untuk berternak maggot ya Bu ya? Atau memang apakah ada tantangan-tantangan Bu dalam kita berternak maggot? Dalam nutrisi dari maggot ini tergantung substratnya ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu Lisha, tergantung bahan yang jadi media waktu pengembangbiakannya. Kalau campuran buah-buahan, sayuran itu akan lebih bagus. Bisa limbah peternakan juga, itu yang feces itu bisa dijadikan untuk perkembangan maggot juga. Nah, jadi tidak hanya buah-buahan dan limbah feces itu masih mengandung juga nutrisi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan perkembangan maggot. Jadi maggot ini mempunyai prospek yang besar untuk dikembangbiakan, terlebih kalau untuk pakan ternak. Kita tahu pakan ternak ini mahal ya, bisa hampir 70% dari biaya produksi
itu adalah untuk pakan dan di mana bahannya konsentrat. Nah, dengan maggot, dengan kandungan nutrisi yang tinggi, asam amino yang cukup lengkap, lemak, air, abu, dan mineral yaitu kalsium dan fosfor, bisa menggantikan sebagian konsentrat yang diberikan, contohnya tepung ikan, kedelai, tepung kedelai, yang dengan asam amino, karena kita kejar selama ini konsentrat itu adalah mencari bahan pakan yang mengandung asam amino yang dibutuhkan. Nah, itu ada di maggot. Sehingga dengan maggot dikembangbiakan, lalu dijadikan industri pada pakan ternak, bisa menggantikan sebagian dari konsentrat yang cukup mahal harganya, sehingga bisa mengurangi biaya produksi dalam hal pakan. Itu Tamara. Oke, saya mau pertanyaan baru nih Bu. Gimana, apakah kita bisa ya Bu untuk membedakan mana maggot yang sehat, mana maggot yang nggak sehat untuk kita konsumsi gitu Bu, untuk bagi peternak ya Bu ya? Oke, kalau untuk melihat maggot yang sehat dengan yang tidak, mungkin Ibu Lisha yang lebih paham lagi ya. Yang jelas, maggot bisa diberikan dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah jadi produk lain, yaitu tepung. Cuma dengan syarat ya, kalau dalam keadaan hidup nggak boleh terlalu banyak-banyak, karena dengan protein yang terlalu tinggi dengan kitin bisa menyebabkan kanibal. Jadi ayam saling mematuk. Nggak boleh terlalu banyak, karena kitinnya itu pertama. Kitin dalam jumlah yang cukup bisa memelihara hati ya untuk kesehatan. Tapi jumlah yang terlalu berlebihan justru malah mengganggu kesehatan. Pencernaan, mengganggu pencernaan, malah tidak efektif lagi. Jadi ada batasan-batasannya. Ya, jadi hanya sekitar 2 sampai 5% lah diberikan untuk unggas ya. Untuk ikan bisa sampai lele nih. Lele itu kan rakus nih. Lele ini bisa sampai 20% lah. Tapi kalau unggas hanya disarankan yang hasil penelitian 2 sampai 5%. Jadi kalau secara penampakan ya, mana yang lebih baik, mana yang tidak, mungkin Ibu Lisha yang sudah meneliti dengan berbagai substrat untuk media perkembangbiakannya mungkin bisa melihat ya, mana yang secara penampakan mana yang baik maupun yang tidak. Mungkin itu Tamara. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak Ibu Salam. Saya juga mau langsung ke Ibu Lisha nih. Gimana Bu tanggapannya Bu? Iya. Untuk maggot yang sehat itu dia memiliki ciri ya putih krem dan putih, gerakannya itu sangat aktif. Okay. Lalu tubuhnya gemuk, tidak kurus ya. Biasanya kalau yang kurang sehat itu keriput, agak kehitaman ya, agak abu-abu, itu sudah harus hati-hati kita. Kulitnya juga mengkilat kalau yang sehat. Senang lihatnya kita ya. Jadi di masa pupa itu akan terlihat kualitas maggot yang baik ya, dari warna ya, warna kulitnya dan pergerakan yang lincah gitu ya. Dan perubahan warna itu harus dicermati, karena kalau sudah mulai abu-abu, nah itu mungkin kena penyakit ya. Jadi lebih baik kan untuk pakan ternak tadi, kebetulan saya juga punya ya, karena punya maggot, jadi saya ada hati untuk bagaimana memiliki kolam ikan ya, jadi berkembang, lalu memberi makan burung, ayam, lalu kebetulan ada juga ternak domba yang punya tetangga, mereka punya pengalaman bahwa domba juga dicampur di atas rumputnya itu maggot. Nah, ini mungkin boleh ditanyakan juga sama Ibu Salam, apakah protein yang di sana tidak berlebihan, karena tadi saya mendengar itu baru keterangan dari Ibu Salam tadi ya. Saya kaget juga, apakah tidak berlebihan kalau domba atau misalnya sapi diberikan maggot, Bu? Karena pengalaman mereka senang gitu makan itu, makan maggot itu. Ya, baik, dipersilakan Ibu Salam. Maggot untuk kambing, domba, sapi dibolehkan, tapi dicampur. Dicampur dengan konsentrat sehingga mengurangi, misalnya mengurangi tepung kedelai,
Yang suatu pengedeleng kan mahal. Bisa digantikan oleh posisinya oleh maggot. Cuma sampai sejauh ini kalau pada unggas sudah ada batasannya ya, pokoknya sampai di bawah 20%, 2 sampai 5% pada ayam, itu pada unggas ya, berbagai jenis unggas. Pada lele bisa lebih banyak. Cuma kalau pada sapi, domba, ruminansia lah ya, belum banyak. Jadi belum menemukan berapa prosentase yang paling baik ya. Tapi untuk sejauh ini masih boleh diberikan secara dicampur ya. Dan biasanya untuk supaya, karena maggot ini kan mengandung kadar lemak yang tinggi juga ya. Lemaknya itu juga tidak boleh banyak-banyak diberikan, ada batasannya. Nah, makanya dicampur dengan yang lain ya. Lemak ini cukup tinggi 29 sampai 32% ya. Lalu proteinnya 40 sampai 50%. Sedangkan unggas, ransum unggas cukup dengan 20%. Itu makanya nggak boleh banyak-banyak. Cukup 2% aja di dalam ransum pemberian dari maggot ini. Karena kalau terlalu banyak itu berlebihan, nanti kitinnya yang menjadi masalah. Yang mengganggu pencernaan, tidak bisa dicerna kalau terlalu banyak. Dan menyebabkan kanibal pada unggas. Pada ruminansia, kambing, sapi, domba sampai sejauh ini belum banyak. Sehingga belum menemukan formula berapa persen yang baiknya diberikan. Tapi masih boleh diberikan. Tapi saya pikir kalau untuk kambing domba belum berlebihan, kan badannya besar. Jadi perlunya banyak. Jadi tidak akan sampai setengahnya dari konsentrat dicampur maggot, nggak akan sampai. Jadi mungkin untuk kambing dan domba tidak akan sampai berlebihan. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Salam. Nah, Bu, aku punya pertanyaan lagi nih sekarang. Selama Ibu memelihara maggot, kan tadi sudah bahas tentang yang sehat sama yang tidak sehat ya. Apakah yang tidak sehat itu kita singkirkan, kita bedakan, atau bisa kita olah lagi nih Bu? Ya, itu pertanyaan yang pernah saya lakukan juga ya. Jadi kebetulan sejauh ini asal kita berikan makanan dengan baik, tempatnya sehat, dan artinya saya tadi menunjukkan di video ada kandangnya ya. Nah, itu harus dijaga tetap bersih. Jadi jangan terlalu basah. Lalu kenapa itu pakai jaring? Nah, karena dia juga kan nanti dari pupa itu akan menjadi lalat ya, supaya tidak terbang kemana-mana, makanya pakai jaring. Lalu tentang bagaimana melihat maggot yang sehat dan yang tidak tadi dengan warna, biasanya itu sejauh ini saya belum pernah ya mendapatkan sampai banyak itu yang sakit tetapi sehat gitu. Mungkin bagus. karena makanan ya. Iya. Nutrisi juga pasti karena kualitas makanannya kami jaga. Lalu untuk menjaga supaya dia kering dan tidak berbau, biasanya dikasih dedak. Dan yang paling menarik lagi, ini maggot ini saya mendapatkan mungkin nanti dari Prof. Daniel, apakah benar ini mengurangi emisi karbon di lingkungan kita ini? Nanti mungkin Prof. Daniel akan menjelaskan tentang hal ini ya. Karena ternyata dengan fermentasi dibuat ini ternyata lebih baik dengan melalui maggot daripada yang lain begitu. Oke, noted. Berarti itulah ya, kita lika-liku memelihara maggot ya Bu ya. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa, tapi kita akan sama-sama menyaksikan video proses budidaya maggot dari lalat BSF berikut ini. Membuat perangkap lalat dari alam. Inilah perangkap ya, lalat BSF yang akan kita letakkan mungkin di tempat yang
terlindung ya dan teduh. Lalat BSF yang akan kita letakkan mungkin di tempat yang terlindung. Nah, ini adalah telur yang sudah menetas. Masih kecil sekali, sudah menetas semuanya. Inilah kandang maggot kelompok 3. Pagi ini kita akan memeriksa kandang. Tadi malam sudah dimasukkan biopon ke dalamnya. Nah, ini saya coba pada nenas. Permukaannya yang lembut, yang menempel dan membentuk badannya. Jadi sepertinya makannya itu dihisap. Oke, luar biasa ya pemirsa cuplikannya tadi ya. Saya penasaran tadi di akhir ada air-air warna coklat. Nah itu apa ya Bu ya, air-air itu ya? Yang gunanya untuk apa? Kadang-kadang kalau kita memberi terlalu banyak buah, itu akhirnya terfermentasi di dalam kandang maggot itu ya. Iya, Jadi itu iya. harus dibersihkan kan. Harus setiap hari itu harus bersih. Nah kalau terlalu banyak buah nanti jadi air. Lalu jangan salah, airnya ini juga bisa kita ambil dan menjadi pupuk organik cair. Jadi itu kami campur nanti kalau misalnya menyiram itu, kalau misalnya sudah dalam jangka waktu seminggu atau 14 hari atau sudah agak lama, dicampur 1 tutup botol dengan 1 liter air. Dan itu sangat bermanfaat sekali dan menyuburkan juga. Jadi setiap elemen yang ada itu benar-benar bisa bermanfaat ya. Tidak Bu, ada ya? yang dibuang. Keren. Karena kotorannya juga, bahkan dari lalat yang mati nanti itu akan menjadi pupuk. Gitu. Oke, luar biasa pemirsa. Jadi makin semangat kita ya untuk bisa memelihara maggot ya. Nah, tadi dari pertanyaan di Bu Lisha nih untuk Pak Daniel. Pak Daniel tadi bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Lisha terkait dengan apakah bisa dikurangi emisi karbonnya. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Jadi dalam ini biasanya kan adalah makanannya limbah. Ya, sampah yang dibuang ke TPA atau dari sampah rumah tangga. Dan biasanya itu terjadi proses pembusukan atau fermentasi dan sebagainya. Nah, dalam proses pembusukan dan fermentasi ini biasanya akan melepaskan gas ya, CO2 ke udara, gas metan, dan banyak gas-gas lain yang dianggap mencemari lingkungan. Nah, apabila jadi ini berbanding lurus dengan jumlah biomasa atau bahan-bahan organik yang membusuk. Dan kalau kita menggunakan maggot, artinya bahan ini tidak terurai menjadi bahan yang lebih, ya katakanlah jadi sampah yang lebih rendah gitu ya. Karena dia dimakan, ya, dan dimakan dan diolah oleh si larva tadi. Ya, diolah oleh larva dan tidak menghasilkan gas. Jadi kan sebetulnya itu tadi kalau kita lihat sampah membusuk itu ada panas, ya ada macam-macam. Nah ini energinya tadi yang dibuang jadi panas itu dimakan oleh si larvanya, ya. Jadi dengan memelihara maggot sebetulnya kita mengurangi ya cemaran udara, gas metan ya dan gas-gas lain yang dianggap berbahaya ke lingkungan. Dan juga tentu pembusukan ya. Pembusuk itu biasanya adalah reaksi anaerobik ya, yang tidak sempurna pembusukannya, sehingga juga mencemari ya lingkungan ya, khususnya
kita begitu ya, manusia yang tidak senang dengan bau-bau seperti itu. Nah, dengan adanya larva khususnya BSF ini ya, maka pencemaran lingkungan tadi bisa kita kurangi karena sebelum dia membusuk sudah dimakan oleh larva maggot ini. Demikian, Tamara. Luar biasa, ilmu baru lagi nih pemirsa dari Pak Daniel. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk ilmu yang luar biasa. Nah pemirsa, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk nih ke dalam redaksi kami terkait maggot hari ini, datang dari saudara Ril Silalahi. Pertanyaannya adalah, apa kata lain dari maggot? Monggo Ibu Lisha ditanggapi. Ya, kalau kata lain maggot, selama ini maggot adalah maggot. Tidak, kalau dikatakan itu adalah belatung, biasanya belatung itu tidak punya sumut ya. Dia bulat aja gitu. Kalau maggot itu ada sumutnya. Dan saya menemukan nama latinnya dari maggot ini, Hermetia illusion. Apakah mungkin nanti Ibu Ali akan lebih ini ya, mengoreksi ini, tetapi tidak sama dengan belatung biasa ya yang hidup di tempat-tempat kotor dan jenis lalat lain. Karena kita bisa membedakannya apa ya maggot. Ya maggot kita bilang maggot aja, jarang dibilang belatung ya, karena beda. Kalau belatung itu dia berjalan loncat. Nah kalau loncat, kalau maggot tidak. Dia akan bergerak dengan cepat. Nah, itu maggot yang sehat. Yang paling lincah itu ya, Tante ya. Yang Oke. lincah itu. Sip. Kiranya menjawab pertanyaan dari saudara Rila Silalahi. Luar biasa, terima kasih pertanyaannya. Baik, bagi pemirsa yang ingin bertanya lagi, boleh untuk langsung ditaruh dalam kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama-sama nih, mumpung ada narasumber yang luar biasa pada kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya Ibu, saya akan mau bertanya nih. Kita akan, tadi kan tema kita kan adalah peluang bisnis yang menjanjikan juga ya. Nah, boleh nggak Bu di-spill nih, kira-kira modalnya berapa dan keuntungannya berapa Ibu kalau untuk memelihara maggot? Dipersilahkan. Ya. Kebetulan saya memang sudah praktek ya dan menghitung harganya berapa. Sangat terjangkau dan dalam waktu panen satu kali misalnya, kan ini hitungannya dari 10 gram, itu akan menjadi lumayan banyak juga ya. Dari 1 gram itu larva, 1 gram larva itu dia akan menghasilkan telur akan menghasilkan larva 2 sampai 3 kilogram. Wow. Nah, harganya itu kalau yang saya jual sekitar 8.000 per ons. Jadi setelah dihitung bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan? Ini bahan-bahannya sangat sederhana ya. Yaitu baskom plastik, ember itu jaring yang hijau tadi di video ya, lalu pisau, plat kayu, sarung plastik, saringan kelapa, ya semprotan. Karena maggot ini harus dikasih minum, betul. Jadi perlu semprotan. Nah kenapa berlubang-lubang juga? Kenapa dikasih daun pisang di dalamnya supaya dia diam di situ dan kita semprot dia untuk minum. Jadi harus dikasih minum tiap hari dengan semprotan itu. Lalu telur maggotnya itu sendiri harga pasaran itu ya untuk 1 gramnya itu berkisar 10.000, tapi larvanya itu 60 sampai 80.000. Seperti yang tadi saya bilang 1 ons itu kan 8.000 ya. Dan perlu Yakult. Yakult ini sebagai supaya lalat itu tertarik untuk diam dan tinggal dengan fermentasi Yakult ini. Nah, bisa diganti mungkin dengan ekoenzim ya. Jadi 1 kali untuk bahannya ini saya hitung-hitung berkisar antara 450.000 untuk keuntungannya. Modalnya karena dengan jaring ya. Iya, betul. Supaya lalatnya tidak lari kemana-mana, tetap bertelur di kandang. Beda kalau dengan dari alam lagi. Nah, untuk 1 kilo maggot ini 125.000. Jadi 3 sampai 4 kali dia bertelur, lalu kita tetaskan, itu akan cepat kembali untuk modalnya ya. Dan untuk berikutnya
mungkin akan dengan skala lebih besar, tentu keuntungannya akan lebih besar, begitu. Betul, Ya, sama karena setuju. bahan-bahannya pasti akan lebih efisien ya, lebih murah gitu. Wow, dengan model seperti itu kita bisa mengembangkan Iya. Maggot, nggak cuma mengembangkan Maggot, kita bisa membantu untuk membersihkan lingkungan. Bahkan pemirsa. kalau dihitung itu bisa dapat 1 bulan itu sekitar 12 juta bisa sampai. Wow. Ya dengan skala sedang saja Iya, ya. iya. Tapi continue dan concern mungkin Dan dengan konsisten juga, ya, konsisten. Lalu dengan jumlah makanan yang berkualitas. Ya itulah. Luar Ya, biasa. akan menghasilkan Luar uang. biasa. Dan Bu Lesya malam ini sangat antusias pemirsa karena kita kedapatan satu lagi pertanyaan pemirsa dari saudari Sarah. Pertanyaan adalah bagaimana awal mula Ibu Lesya bisa mendapatkan Maggot dan di mana kalau beliau mau cari Maggot di mana bisa mencarinya? Dipersilakan Ibu Lesya. Iya. Kebetulan kalau dari alam tadi sudah ada videonya ya. Jadi cukup memotong buah-buahan lalu simpan di yang banyak pohon-pohon. Biasanya kalau sudah 1 kali, saya bahkan pernah ada pohon pepaya yang tumbang. Itu tiba-tiba mungkin bertelur ya. Lalat maggot ini, BSF ini di sela-sela pepaya yang sudah mulai membusuk. Tiba-tiba saya buka, cuman videonya sayang saya tidak dapat tadi lupa apa. Jadi di dalamnya itu sudah penuh dengan larva. Wah, saya panen bisa sampai 1 ember itu. Wow. Iya, itu dari alam ya. Nah, ini ada pertanyaannya dari mana kita dapat Awal sekarang mulanya, ini awal ya. mulanya iya. Ya, awalnya saya dapatkan dari hanya 1 gram ya, 10 gram telur. Telur ya. Ya, tadi ada juga bagaimana penetasannya, yaitu di atas saringan dengan memakai tisu di atasnya, lalu di bawahnya dikasih dedak pakai ada hasil fermentasi ya, dicampurkan supaya harum dan nanti setelah menetas itulah makanannya. Jadi sejenis Yakult ya. Jadi di dalamnya akan menjadi makanan pertama untuk sebelum menjadi larva. Jadi penetas ya, telur yang menetas tadi. Oke. Ya. Nah, untuk kita yang mau beli Maggot Bu, ketemunya di mana tuh? Oh, beli bibitnya ya. Sebenarnya sudah bisa sekarang ini lebih mudah di search, pasti ada komunitas Di e-commerce yang, gitu udah ada ya iya. Bu ya. Oke. Nah, ada lagi nih Bu pertanyaan dari pemirsa nih. Yang lain nih, ada lagi dari saudara Melvin. Apakah Maggot itu adalah sejenis ulat atau cacing dengan tipe yang lain, Bu? Apakah maggot sejenis ulat? Iya. Apakah dia juga adalah Atau bagian ulat cacing atau cacing begitu? Dengan tipe yang lain? Iya. Maggot ya. Jadi kalau disamakan dengan belatung saja tidak. Iya, gitu. betul. Yang loncat-loncat itu ya. Kalau itu mungkin saya Iya. juga geli dan jijik Betul, ya. Tapi betul. ini terus terang aja. Kalau nanti sudah kenal pasti sayang Ya. sama maggot ini. Dia Jadi, punya sumut ya. Betul. Punya sumut. Tidak di punya mulut mulutnya. tapi punya sumut. Dan Iya. ini tidak menimbulkan penyakit. Kenapa? Karena dia tidak punya mulut, begitu katanya. Nanti dari Ibu siapa nanti? Salam. Ibu Salam nanti mungkin betulkah itu dengan sumut dan tidak punya mulut ini tidak menjadi penyebar penyakit. Karena kan kalau lalat hijau itu bertelurnya itu menghasilkan belatung ya. Loncat-loncat dia. Betul. Tapi ini tidak. Dia bertelur dengan rapih dan apik. Dan dia waktu menjadi lalat itu dia senangnya di tempat bersih. Betul. Walaupun tadi kata Ibu Salam katanya kotoran pun bisa menjadi makanan daripada larvanya itu, yaitu maggot itu. Tapi waktu lalat dia tidak mau hinggap di tempat yang kotor, tapi di tempat yang harum yang saya perhatikan. Oke. Gitu. Wow, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari saudari Sarah dan juga saudara Melvin. Ada lagi nih Bu dari saudara Wahyu. Apakah ada bedanya dengan larva lalat buah atau sama saja? Larva lalat buah beda juga.
Pokoknya cirinya dilihat saja ya. Kalau dia panjang saja lalu jalannya meloncat, itu tentu belatung. Biasanya di buah itu kan loncat gitu ya. Kalau di maggot ini dia punya sumut, itu aja. Tidak ada bentuk silinder. Kalau disamakan dengan ulat lain itu hanya dalam sumutnya. Ada sumutnya, ada panjang, kecil. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya Saudara Wahyu. Sangat happy sekali hari ini, antusias pemirsa luar biasa pada malam hari ini. Dan saya ingin langsung nanya nih kepada Pak Daniel. Pak, kalau contohnya kita bahas tadi tentang yang namanya maggot, kan orang-orang mungkin kayak aduh kecil-kecil ini apa begitu ya. Nah gimana cara kita untuk memasarkannya dan orang-orang jadinya mau nih Pak untuk melestarikan maggot ini. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, jadi maggot ini sudah lama dikenal oleh orang ya. Bahkan di Indonesia pernah jadi ada musim maggot. Jadi di Indonesia ini hobi musim ya. Pernah Ini tren. Jadi ada musim ikan, musim burung. Nah, pernah dulu ada musim maggot. Bahkan sampai dilakukan penelitian ilmiah ya, banyak oleh beberapa universitas. Apa betul begitu ya? Nilai gizinya sekian-sekian diklaim gitu ya, diteliti ternyata betul begitu ya, dan banyak dipelihara oleh orang ya dari skala kecil, dan kemudian banyak perusahaan-perusahaan memberi pendanaan melalui CSR ya. Nah, permasalahan dari maggot ini kalau dia sudah mulai skala besar adalah pakan ya, kemudian kesehatan pakan ya. Kalau pakannya sudah sempat kena pestisida, ya bisa mati si maggotnya begitu ya. Jadi dia nggak mau juga kalau dia ini ya. Nah tentu ruangannya dan sebagainya. Jadi sampai sekarang penelitian itu memperlihatkan bahwa kalau usaha kecil ya, UMKM tapi skala kecil itu menguntungkan. Tapi begitu kita naik skala menengah, nah, itu sudah mulai ngos-ngosan. Kenapa? Karena kalau sudah skala agak naik begitu, sudah namanya industri. Industri bahan baku, pemasaran, ya, dan juga akan di Indonesia karena banyak, harganya tadi dikatakan tinggi, jadi oversupply. Ya, dan tentu juga mutu ya. Jadi maggot yang baik tadi mesti mendapat makan yang juga bergizi. Nggak bisa hanya buah saja atau apa begitu ya. Jadi perlu juga kerjasama, kalau ini ya kerjasama dengan restoran misalnya ya. Banyak sisa-sisa makanan dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi itu yang dijadikan masalah ini. Tapi kalau skala kecil ya, banyak studi menunjukkan untung. Tapi begitu kita mulai skala besar tentu perlu rumahnya, kandangnya ya. Nah, itu mulai kececeran, karena kalau dia sudah skala besar, orang yang tadi kita minta dari restoran atau tadi di pasar ya, apa namanya, grosir sayuran, kalau kita industri dia jual jadinya nggak gratis lagi bahan bakunya, sehingga cost-nya jadi naik, biayanya ya, biaya produksinya naik sehingga tidak menguntungkan, dan itu yang mengakibatkan industri maggot di Indonesia pada waktu dulu dan sampai sekarang ya, itu tidak lagi sehebat heboh ya, tapi masih banyak ya komunitas-komunitas ini masih melakukan hal itu. Maka tadi harganya kalau skala kecil harganya relatif lumayan dan menguntungkan begitu ya. Kalau skala besar, produksi massal, produksinya banyak, harga akan jatuh. Itu teori ekonomi sederhana sebetulnya ya. Oleh karena itu kalau kita mau skalanya lebih besar, tentu kita mesti memikirkan pasar kita. Ya, kita masih bekerja sama dengan peternak ya tadi ya, atau mungkin dengan kerjasama dengan apa, kolam pancingan. Ini kalau dikasih umpan makanan ikan ya, ini kalau dikasih pancing 2 ekor 3 ekor dilempar ke kolam, cepat ini disambar oleh ikan. Gitu ya. Nah, jadi mesti ada. Jadi pasarnya nggak bisa hanya berharap pasar burung atau pasar ini begitu ya. Jadi mesti lebih luas, dan tentu saja ada
pasca panennya. Artinya setelah dipanen dia nggak bisa hidup terus, jadi lalat ya kan, Iya. nggak ada uangnya. Jadi perlu dikeringkan. Nah tentu kalau sudah skala industri ada biaya pengeringan dan sebagainya ya. Nggak bisa lagi pakai matahari. Kalau yang skala kecil ya bisa dinampan, dikeringkan pakai matahari ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk skala kecil bagus, bisa menguntungkan, harganya masih ada. Jadi untuk paguyuban saya menganjurkan bagi Bapak Ibu di skala tadi seperti kata Ibu Lise, di komunitas-komunitas ya kita buat sehingga jadi ini produksi sebetulnya ya. Kalau produksinya stabil, tidak naik-naik terlalu tinggi, harga akan tetap. Tapi begitu kita mulai banyak, harga akan jatuh. Sehingga biaya produksi tidak dapat menutup biaya produksi kita ya. Dan kalau juga ya tentu ini tadi ya mesti dibuat jadi tepung dan sebagainya. Nah kalau sudah jadi tepung mesti dapat izin pula. Kalau skala kecil ini kalau mau itu mesti ada POM pula ya, nomor POM, karena jadi bahan makanan kan. Nah, jadi regulasi juga yang membuat kadang-kadang usaha kecil susah menjadi usaha besar. Tapi ya saya menganjurkan ini kalau mau jadi sumber cuan ya skala kecil, karena kita bisa jual ke pasar burung ya, ke mana gitu ya, kolam pancingan dan macam-macam ya. Dan yang pasti begitu ya, kita bisa membuat komunitas juga di kelurahan atau di ya, RT RW untuk membuat ini sehingga tadi limbah organik yang mestinya jadi ke TPA ya ke komunitas gitu ya. Dan itu kan gratis ya. Jadi biaya kos pakan artinya ya ada mungkin sedikit tapi kecil begitu ya, kecil dan yang kerja juga mungkin nggak minta upah tinggi amat begitu ya. Kalau sudah industri sudah lain lagi kasusnya. Jadi mau jadi cuan skala kecil dan tingkat komunitas. Dan memang itulah sebetulnya yang membuat Indonesia dapat bertahan dari gonjang-ganjing ekonomi dunia. Ekonomi dunia bergejolak, rakyat kecil tetap tenang. Tapi orang-orang kaya yang atau pabrik yang banyak gulung tikar. Tapi industri kecil dia survive. Dan itu yang membuat Indonesia masih bertahan sampai sekarang ini menghadapi gejolak ekonomi. Makasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Daniel. Luar biasa juga ternyata ada seperti itu ya pemirsa ya. Dan maksudnya ini tuh bisa kemana-mana. Kayak contohnya kita bisa ke peternakan lain juga, bisa ke unggas, bisa dimakan. Jadi memang siklusnya tuh semua bersiklus, tidak never ending begitu ya Pak ya. Nah saat ini pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan video UIKB, Uji Ilmu Kalau Bisa berikut ini. B kayaknya. Jawabnya adalah B, lalat. Aduh, susah namanya. C, protein. Protein. Protein 3 sampai 5 hari. B 7 sampai 10 hari. B. C mungkin. Mungkin karena makan omnivora mungkin kayak organik lah. Mungkin sampah organik juga. Pekan utama itu sampah. Apa ya? Sampah. Makanan yang sudah basi mungkin. Benar. Enggak ada mulut ya. Benar. Tidak. Benar. Ya benar. Betul. Saksikan Kamu Bisa Karya Mulia. Bisnis luar biasa. Hanya di Hope Channel Indonesia. Seru banget tadi cuplikannya pemirsa. Nah, saat ini saya mau bertanya satu
betul lagi kepada Ibu Lisha karena saya juga sangat penasaran. Bu Lisha, ini kira-kira tantangannya boleh di-share nggak Bu? Apa nih tantangan dalam pemasaran selama ini dan bagaimana cara mengatasinya Ibu Lisha? Dipersilahkan. Ya, yang paling utama untuk siklus Magot ini kan pendek ya. Jadi karena pendek ini kita harus setidaknya kalau produksi tadi sudah Prof Daniel sudah singgung tentang bagaimana kalau sudah skala besar tentu merepotkan. Tetapi untuk menghadapi tantangan ini saya pernah juga melihat bahwa Magot ini sudah diproduksi menjadi camilan makanan Di Jerman. Iya, di Jerman. Jadi mungkin itu skala besar. Tantangan bagi kita untuk pemasaran ini ya kalau produksi Magot sudah banyak dalam skala waktu yang dekat tentunya harus kreatif membuka peluang baru yaitu berternak mungkin seperti tadi saya membuat kolam. Jadi ada ide gitu untuk membuat kolam di sekitar budidaya Magot itu, lalu ada ide juga, ini magotnya sudah bertambah walaupun tadi Prof Daniel, Bu Salam sudah bilang, katanya jangan terlalu banyak makan magotnya. Setidaknya terpikir, oh saya harus berternak unggas nih supaya bisa menghasilkan. Dengan meningkatkan kualitas makanan dan mengurangi, tentunya makanannya akan terbantu dengan adanya magot, begitu. Jadi tantangannya memang untuk pemasaran, tadi Prof Daniel ya sudah ungkapkan, tetapi membuka kreativitas lain untuk membuka usaha. Bahkan mungkin dalam skala besar, kalau negara lain sudah sampai memproduksi menjadi camilan, mungkin itu hal yang penanganan untuk tantangan yang lebih besar ya. Dan tadi menjadi tepung katanya begitu ya. Jadi tepung makanan atau mungkin campuran. Kan sekarang tuh banyak pelet-pelet, apakah itu juga menjadi campuran itu? Saya juga jadi satu pertanyaan dan akhirnya kan pengen mencoba bikin makanan ini yuk yang pelet dari tepung magot gitu loh. Jadi seru membuka kan? kreativitas ya. Bener, inovasinya banyak. Ya, membuka inovasi lain. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah terjawab dengan clear. Jadi pemirsa, namun sayang sekali nih Bu, kita sudah ada di penghujung acara. Ternyata sudah sejam kita ngomongin magot dan saya jujur belum puas. Jadi saya mau chat lagi nih di kolom komentar untuk bertanya lagi. Jadi kalau pemirsa juga ada pertanyaan langsung saja tuliskan dalam komentar. Nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Baik, sebelum kita mengakhiri Bu, kami boleh dong Bu closing statement nih Bu terkait dengan acara pada malam hari ini. Sungguh saya sangat berkesan apalagi dengan para ahli yang datang. Karena saya kan dari praktisi ya, tetapi dengan para ahli yang datang dan menjelaskan seperti tadi dari Ibu Salam, dari Prof Daniel, terima kasih saya mendapat banyak masukan dan untuk pengembangan yang berikutnya mungkin lebih berhati-hati juga dalam pemeliharaan, dalam penggunaannya juga lebih berkreatif untuk membuka peluang usaha yang baru dan untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana supaya magot ini juga dapat menjadi satu sarana untuk pengurangan limbah organik supaya sampah tidak tercampur. Itu akan lebih menarik lagi mungkin di dalam lingkungan kita. Harapan saya semoga apa yang saya dapatkan malam ini dan pemirsa juga bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menyayangi makhluk kecil yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita pelihara, ternyata ada manfaatnya. Tidak kenal maka tidak sayang. Maka malam ini akan lebih mengenal apa itu magot. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lisha. Kita lanjutkan closing statement dari Pak Daniel. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi banyak sekali peluang usaha sebetulnya, khususnya bagi industri rumahan atau industri kecil. Yang salah satunya adalah industri magot ya, yang akhirnya
akan membuat kita berpikir bagaimana memanfaatkan maggot untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ya. Dan memelihara maggot merupakan suatu industri kecil, gitu ya, yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau Ibu Lise bisa, maka saudara semuanya pasti juga bisa. Luar biasa semangatnya. Terima kasih banyak Pak Daniel. Dilanjutkan oleh Ibu Salam. Dipersilakan Ibu Salam. Oke, saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Lisha, kenapa Black Soldier Fly ini tidak menyebarkan penyakit ya, di samping dia tidak punya mulut untuk memindahkan satu dari penyakit lain ke yang lainnya. Di dalam pencernaan maggot, dia mengandung enzim selulolitik ya, jadi menguraikan selulosa yang tidak bisa dicerna tuh, yang dari pada bahan organik itu ya, mendegradasinya dan mengkonversinya malah menjadi sampah-sampah organik itu didegradasi justru menjadi protein dan lemak bagi massa tubuh si maggot itu sendiri. Makanya maggot itu mengandung nutrisi tinggi karena dari hasil mendegradasi selulosa yang ada di sampah organik tersebut. Jadi jangan takut terlalu berlebihan seperti tadi saya katakan, jangan berlebihan. Sampai dan 15% itu sudah cukup bagus menggantikan konsentrat. Jadi jangan takut memberikan maggot sebagai pakan ternak berlebihan, yang kata saya kalau berlebihan menjadikan kanibal, nggak usah, karena sampai dan 20% itu sudah bagus untuk menekan biaya pakan. Jadi untuk lebih lagi juga ya nggak usah lah sampai lebih-lebih sekali gitu kan. Dengan 20% saja menggantikan konsentrat berarti sudah mengurangi biaya pakan. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Salam. Baik pemirsa, saya juga pamit undur diri. Saya juga berharap ketika pemirsa nonton ini juga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah sekalian. Baik, kami pamit undur diri. Saya Tamara Roscianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dan jangan lupa selalu saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam, selamat beraktivitas, memberkati. Bye-bye.